Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah kita masih Allah berikan nikmat kesehatan, keselamatan dan keamanan. Yang mana Jawa, kalau di kota-kota atau baka-baka anak lagi sedang menerima, tapi masa kandang aman-aman. Semoga aman, awak selamat, awak sehat, masih bisa kita beribadah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah dinul kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah umat kita, umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT. Kita ada suatu mula-mula kaji saya dua ya. Karena dengan kita membaca Al-Quran, membaca hadis, memuji Allah, membaca salawat dan istighfar, setidaknya menjernihkan hati awak, menjernihkan pikiran awak, membuat awak tenang dan bahagia. Pagi kini kita membaca surah Al-An'am ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasrifun. Sallallahu azim. Ayat 46 surah Al-An'am, Allah berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, ada pesan dan ada perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan, untuk mengingatkan. Konteks ayatnya itu memang kepada ahli Makkah sebelumnya. Ahli Makkah yang sombong, yang arogan, yang merasa dirinya, kelompoknya, berhalanya, Tuhannya, faktornya, itu seolah yang berkuasa yang hebat. Maka diingatkan kepada mereka, Ara'aitum, bagaimana pula, atau kabarkanlah olehmu kepada aku, itulah mendialogkan. Cubalah wahai ahli Makkah, kamu berbangga-bangga dengan nenek moyangmu, kamu merasa bahwa apa yang kamu lakukan itu yang sudah baik, lalu kamu sombong. Cubalah berikan penjelasan. Bagaimana caranya? In akhadallahu sam'akum wa absarakum, jika Allah mengambil pendengaranmu, sehingga dengan diambilnya pendengaran itu
kamu menjadi tuli. Lai batalimu tapi tidak mau mendengar. Menjadi tuli, menjadi pekat. Jadi kalau dikaitkan dengan peristiwa kini, kau relevannya ya. Kalaulah dia oke di Allah pendengarannya, manusia yang ketika diberikan amanah, status dengan jabatannya, dan lemah di mendengar, nak didengar aspirasi lah. Kan ayat 40 nak kapatangkan awallah membaca. Ketika manusia diberi istidraj, sombong, ketika ingin mendapat kebahagiaan di paloro Allah Ta'ala. Kasudahnya balik jatuh tapai. Tidak iya tak? Hari Kamis orang membaca ayat. Ya hari Kamis, hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu orang membaca surah Al-An'am ayat sampai ulang pin. Jikalau mereka lupa, tidak tahan diri dalam ini, langsung sombong. Lalu kemudian di peluru di Allah Ta'ala dibukakan pintu semua berbagai macam penjuru yang menjadi semakin tinggi karirnya, banyak harta, semakin sombong, jauh dari Allah Ta'ala, dan dianggap itu nikmat. Justru itu adalah laknat. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka bergembira, berbangga-bangga. Kalau waktu berkaitkan konteks sebelumnya, kalau song kecil itu tadi, tidak sesuai parangai kali. Kasudahnya kata Allah Ta'ala, akhasnahum baghtatan faidahum mublisun. Langsung dicabui sekali. Dapat dia. Itu yang tercapai tadi. Jadi makanya dengan apa yang Allah titipkan, dengan apa yang Allah berikan, tidak pantas awak sombong, bangga-bangga, lalu melecehkan orang lain, mengabaikan orang lain. Itu adalah istidraj. Itu namanya di paloro, di palapin, mempertinggi sampai jatuh. Kecil apa jadi. Kau perlu kini bahwa jika Allah mengambil, menarik pendengaranmu, itulah mereka yang kemudian menjadi tuli dan namuh mendengar kebenaran dikecilan dan namuh disampaikan namuh mendengar. Kalau lah merasa cukup, lah merasa beramal, merasa kuat. Kan banyak pula sejarah-sejarah keluarga daripada Rasul. Karena disampaikan inilah namun diberikan argumentasi, diberikan logika, namun itu mereka yang sudah dicampur pendengarannya. Lain mana iyo, tapi tuli daripada menerima kebenaran. Awak bisa itu dengan kali awak kalau lah adalah istilah adalah karet-karet penuh dengan ciri. Ciri itu adalah dosa. Kalau di dalam kaji tasawuf, dalam kitab hikam, disebut bagaimana kamu sampai untuk menemui Tuhan sementara telingamu, dirimu dipenuhi dengan kotoran-kotoran dosa. Kalau di umpamuan kacamik, dan camin itu kan bisa tembus pandang, bisa dicari sebalik. Untuk awak bisa bertemu dengan Allah, ya camin kau tadi ya barasin, tembus jernih. Tapi kalaulah ditutupi oleh noda-noda, debu-debu, satu persatu menjadi gelap, tidak bisa mencari. Dan bisa mendengar talimu kalau tersumbil, dan bisa menerima kebenaran. Itu maka para lu tahu di kanan dia di kana awak kesianalah awak analah awak punya
Amaku dikana diri man arafa nafsahu bi adamihi faqad arafa rabbahu bi wujudi. Siapa yang mengenal dirinya dengan ketiadaannya, mengenali diri dengan semua kelemahan dan keterbatasannya, maka dia sungguh akan mengenal Tuhan dan dengan adanya Tuhan. Jadi mau diri awak tak ada nak kaya banggaan loh. Ongi banawa kini bangga-banggawa tu makirwe menjelek contoh karena sudah menjelek tua karena mana bisa berubah drastis, bisa berubah. Ajo kebanggaan, kebanggawan, kemenangiwan. Makanya kalau lah dicabut pendengaran itu maka Allah tulikan kamu. Allah cabut penglihatan kamu, kemudian kamu menjadi buta. Tak bisa menjelek kepada iya bang mato lain menjelek lain, tapi lah butuh daripada menjelek kebenaran. Memang membersihan diri, membersihan hati, itulah pentingnya orang mengaji ihsan. Karena semuanya itu akan bisa menutupi, menjadi pembatas, menjadi hijab, menjadi penghalang untuk kita bertemu dengan Allah. Lalai Allah, kehidupan dunia yang sebagai fata morgana, seolah-olah dia akan menyelamatkan. Tapi ternyata itu hanyalah permainan kehidupan. Fata morgana, angan-angan, rasul-rasul. Rasul kayu. Ada lagu waktu mungkin gini. Rasul kayu. Kira enggak. Awak seolah-olah dibayang-bayangi oleh rasul kayu. Bantulah ikut. HP gitu orang itu. Nampai HP itu sebenarnya iblis di dalam diri awak. Harusnya hati awak sebagai Baitullah, dan tidak jauh-jauh mana secara fisik di Makkah, tapi Baitullah itu ada di hati awak. Ayo nak kita bersih. Kalau awak tinggal Baitullah itu diisi di setan, diisi di diri. Inyo mau nialai, inyo yang menjadi motor penggerak, digerakkan ke hidayah. Digerakkan untuk mobilus. Ekonomi manusia dan menjara. Seolah-olah punya dari kilo kayak kalau promo surang kompor kayak masih kulkas kayak buat memalukan. Itulah nanamu orang lain tidak ada lagi. Allah nama itu kontrol dia. Lah bentuk penyugai dia kata. Nak tahu itu ini orang kecelaku nanti ada berangkat surangan kilo di bongkar di dolar gitu. Banggalah tu dari kamar itu. Ya Allah. Akan itulah. Aku namanya kalaulah mau ya itu kan perilaku kemuakan kecurangan jejo, tapi kalau lama cile orang tuh istilahnya malarang orang dari kebenaran lalu inyo menghalalkan tindakan itu dalam nama sama membasuh baju dia kejamban dia basuh baju tapi dia kejamban. Tindakan mencuri menjarah itu adalah tidak benar. Amal konyo orang yang sebagai penyambung aspirasi yuk dengarlah dengan baik, kemudian sampaikanlah dengan santun. Aku bakal walau kecil rendah elok pun tambah tambah jauh orang deh efeknya berat. Ayo, update nih gue. Update warna luar biasa. Ikut jam asal ke pun update saja. Jadi materi waktu
selalu saja ada relevan dengan peristiwa-peristiwa. Kenapa mereka bertindak seperti itu? Karena telinga mereka sudah ditulikan, mata mereka sudah dibutakan, dan belum mendengar. Lalu kemudian mereka lupa dengan diri mereka, berbangga-bangga dengan statusnya, sudah paham joget-joget. Orang kan mengaitkan itu. Tapi kan melukai perasaan orang lain. Tapi kenyataannya Pak itu tidak beristighfar. Ini apa faktanya? Oh, makna dikajian, nama dijarah, orang awal berhenti. Sudah itu kan tarimu itu pembagian itu sebuah pembelajaran. Jadi peristiwa-peristiwa Al-Quran merekam berbagai macam peristiwa. Peristiwa itu akan terjadi pengulangan sejarah. Dan itulah harus menjadi pembelajaran dari renungan dewa. Tapi bagi mereka yang lupa, tidak mau menerima pembelajaran itu, dipeloro. Ada timing, ada waktunya, kemudian mereka malu sendiri. Iyo. Iyo, itulah terlibat jodi di sejie berbeda omon-omon gitu lah ini. Omon-omon. Iya. Pemerintah tidak mendangan. Sudah tuh DPR kalau kiranya kamu itu dia gaji 20%. Kalau joget-joget itu sebenarnya rakyat pelapar. Iya. Iya telah. Jadi maka jadi pembelajaran awak sebagai rakyat, awak harus bela diri sampai kalah. Ini tegak dulu lah menjadi manusia. Kalau memang pernah membaca sesuatu tidak pernah sampai. Orang kau kadi responnya udah kadi jangan itu udah para lulu juga kekerasan juga kasar baru jangan. Kalau tidak lo namun ada tegak itu kan sudah ada berarti tindakan mereka membuat orang menjadi anarkis. Itu ada teori itu. Kalau elok aja sampai elok. Dan tadi jangan masuk ke dalam laci. Lokali orang bagar orang diancamnya baru di dalam. Tapi kalau elok tidak lain. Berarti namanya memupuk dan menumbuhkan kriminalitas, kekerasan dan konflik. Kalau orang belajar teori-teori sosial atau karma, ada teori pertentangan kelas, terjadinya ketimpangan yang begitu tinggi yang segala macamnya. Hari orang melawan orang baru tidak naik. Itulah ternyata memang awalnya ini adalah Ta'ala. Di pepanjang hal itu panik itu dunia. Tetapi Allah memberikan gambaran. Allah memberikan gambaran. Lah bagaimana ceritanya bagimu, bagi kamu, bagaimana cara kamu menyikapi ketika pendengaranmu sudah dicabut, sudah diangkat oleh Allah Ta'ala. Kamu tidak mau lagi mendengar kebenaran. Penglihatanmu sudah diangkat, diambil, kamu menjadi buta. Lalu kemudian wa khatama ala qulubikum, Allah mengkhatam hatimu. Lalu ditambah Allah Ta'ala, dikhatam Allah Ta'ala, ditutup hatimu. Tak namuh lain menerima kebenaran. Maka mereka seperti itu dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Mereka punya hati yang tidak punya rasa. Punya telinga, tapi telinga tidak mendengar. Punya mulut, dan kemudian mulutnya tidak bisa berkata dengan kata yang benar, berkata dengan kata yang baik. Maka mereka digambarkan oleh Allah Ta'ala dengan sebuah perumpamaan, dengan sebuah contoh yang sangat memalukan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Banyak contoh dia. Mereka diumpamakan, dicontohkan seperti an'am. Bahamu baca.
kasar, lalu umpamakan seperti bina, bahkan lebih jelek dari itu, bahkan lebih parah lagi. Coba jauhi itu, dijauhi itu kadang-kadang mengecek mana kan ada. Tapi dulu ada kata dulu lebih parah lebih jauhi itu. Dari wow ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah dari pembelajaran dewa bahwa memang ternyata Allah sudah berikan peringatan-peringatan. Kawan Makkah Rasul menyampaikan. Bahkan hati mereka sudah tertutup, yang sudah terkunci. Nah dulu kecurangan ini sensitivitasnya ada. Makna sensitivitasku adalah tidak menenggang perasaan terlukanya hati orang. Kalau orang Minang kan lado bagian contoh lama di awak, tapi dulu orang timur orang diraya diefisiensian, timur dia dioptimalisasikannya, dilebih-lebihkan dan makanan boleh. Jadi orang waktu memang tambah menambah santiang, orang mau orangnya santiang, tapi dan payahnya mah soal pembagian tetap lebih dari nyok segini bukan kena orang pengangguran banyak, lapang pekerjaan aduh, ikut segala macam itu memang disebutkan oleh Allah. Wa khatama ala qulubikum, telah ditutup hati, telah dikunci dan telah ditaubat. Artinya kamu pun kemudian tidak mampu mengenal, mengetahui segala sesuatu dengan benar. Tidak objektif dan kemudian tidak masuk akal. Yang ada adalah hawa nafsu. Itulah tadi hawa nafsu. Hawa nafsu dewakanlah dingin ada sampai hawa nafsu dunia syaitan. Hawa tentang terlimpik. Siapa kuat dan kau masih mawaden tu masih memakai akwa untuk hawa. Kalau nak den dah dulu itu nak awal. Nafsu pantang rendah. Nak nama itu. Dunia pantang ketinggalan. Terkapung dan merdeka dia terkapung. Syaitan pantang kalah. Jadi kalau tidak punya hati, istilahnya lah tertutup hatinya nak ada rasul. Maka dia orang Minang kalau di Nok Manua, ini orang kan demo di Padang ni. Tanggal 1 September singgung sekolah orang di Padang ni. Di Bolong dia mana-mana. Kan dia nak ada larangan nak sekolah kan? Di sekolah ya. Jadi maka disabihan memang punya hati tapi tidak punya rasa. Orang Minang kalau diajar ada rasul di Paris. Rasul di Bornaya, Pareso di Botul. Pikir balik tuati nanang saya waka. Anak kau karajuan, anak kau pembuat ditimbang-timbang. Dirasa-rasui, dijarah punya orang, cumulah bayangan bahaya. Iyo benci, iyo berang, iyo benci. Tapi nanti tindakan menjarah tidak bisa ditolerir. Rusak sejarah kemanusiaan orang Indonesia ini. Apalagi itu jejak digital, ada video-video mana jangan cucu di suara. Ternyata bapakku tukang cilok ni, tukang jarah ni, bangga lah. Masuklah dalam TV dalam diwawancara itu. Alhamdulillah. Jadi memang ini adalah persoalan orang yang lupa dengan dirinya dan kemudian lupa terhadap Tuhan. Lalu ditegur, diingatkan, disampaikan oleh Rasul, man ilahun ghairullah ya'tikum bihi. Apakah kamu punya Tuhan selain Allah yang akan memberikan bantuan terhadapmu sehingga kamu dengan semua tindakan-tindakanmu hari ini sewenang-wenang
Lalu kemudian pada saat ada pembalasan, nah, ketika telingamu dicabut pendengarannya, matamu dicabut penglihatannya, tidak mau lagi mendengar kebenaran, tidak mau lagi melihat kebenaran, tidak mau lagi merasakan nilai-nilai kebenaran, dicabut oleh Allah, diambil Allah. Coba kamu cari Tuhan selain Allah yang selalu kamu puja-puja. Coba lakukan, mampu tak kamu? Sementara Tuhan Yonala itu Tuhan palsu ya, nanya buku surat, tidak berdaya, tidak mampu melakukan apa-apa. Menggari ia tidak bisa. Di mata menggari, mereka tidak hidup. Kau beraja dengan sifat ba'abananan Tuhan. Sedangkan awak manusia, adunya awak bisa bergerak, adu kudrat, irada, sama basar kalau adu hayat dari Allah. Kalau lah dicabui, awak kota yang mau kau adu hayat, kau dia bisa mengerti. Dia bisa jauh baras oleh, dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Tidak. Dicabui tali akil dia. Tak bisa menjadi bangkai, menjadi mayat. Tak bisa. Ikut masa menyembah, meniru benda yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Diri dia nak tahu dia. Takkan Tuhan dari Raja Namrus, berhala-berhala dipakai kepala dari Nabi Ibrahim. Yang ini melawannya sama indahnya ada. Jadi memang diingatkan, disadarkan. Coba kamu pikir dengan kondisi seperti ini, apakah mampu Tuhan yang selama ini kamu seru, yang kamu jagokan, yang kamu mulkan, yang kamu sembah, mampu tidak dia bisa menyelesaikan permasalahan? Dia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Itu diingatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kembali dulu, itu nilai tauhid, nilai ketuhanan, kesadaran manusia tentang keesaan Tuhan. Jadi memang sebagai seorang mukmin, nilai-nilai iman itu tadi tentu ikonan kecuali ini diijawantahkan. Bagaimana manifestasi dari iman itu bergerak di dalam suatu bentuk nyata perbuatan manusia. Iman itu tadi, kalau iman awak di level menengah, menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu akan dilihat Allah, diketahui Allah dan akan dibalasi. Mencino, menjarah, tindakan yang tidak benar, diketahui oleh Allah Ta'ala. Tidak sekadar CCTV, tidak sekadar rekaman video. Ini kok tidak bisa lah di video. Siapa buka keluarga doanya nampaknya ada orang tukang tunggu mau menyamar kemudian lewat orang di antak sini nampak ada juga mereka. Allah dengan malaikat-malaikat Allah mengintai, mengawasi, mencapak semuanya. Tidak ada yang terluput, tidak ada yang luput. Mungkin kalau rekaman manusia CCTV-nya masih bisa lah dikelabui, ditukar, dirubah dan segala macamnya. Tapi CCTV Allah semuanya ada bukti empiris, ada rekamannya. Tidak bisa mailang, tidak bisa lari. Jadi Baam menyadari iman awak sebagai penggerak pikiran, penggerak dari hati, pendengaran, penglihatan. Semua yang dikatakan, semua yang dikerjakan, semuanya dalam pengawasan Allah. Itulah menghadirkan itu. Kalau dikaitkan dengan fenomena yang terjadi, berarti kadar keimanan dari masyarakat awal belum bisa mengontrol, atau memang mereka tidak beriman, tidak merasakan Tuhan itu melihat, tidak merasakan, tidak memahami bahwa Allah itu mengetahui semua tindakan mereka.
Yang nampak kini mereka baru berbangga-bangga, euforia berlebihan. Lupa bahwa itu akan berisiko bagi diri mereka sendiri, akan berdampak. Baik di dunia bisa saja nanti tampuk depresi, bisa saja nanti dikanya-kanya, kamal kan juga barang. Aduh jam berapa 2 jam tambah kan juga ada itu tangkuk atau bilangnya pakai dicatat, pakai seri. Jadi itulah itu namanya branded yang limited edition, terbatas, sudah kamar nanta bayang. Tapi itulah ternyata peristiwa-peristiwa terjadi memang dipercayai Allah Ta'ala. Aduh momentum, aduh peristiwa. Itu menjadi refleksi dewa, menjadi renungan dewa. Tidak bisa bertindak nak lama dewa. Lama dewa, katuju dulu. Ayo, amak konyo terkatulah. Kasar juga dia. Kan itulah maka dinian bahwa nanti jangan terlalu bangga ketika dia karena nanti bawah. Dia sudah mengana tu jadi tercelapak je. Kan Allah juga yang Itu namanya. Tapi awak mengaji di surat Al-An'am ayat 48 di paloro tu lupa dia, lupa kontrolnya. Sudahnya ada reaksi, ada respon, muncullah gelombang gerakan yang luar biasa. Jadi makanya, jadi makanya poinnya adalah bahwa ketika dia ingin dan di bawah dan kamai kan karena dia melecehkan, meremehkan dan mengabaikan aspirasi dari orang bawah. Kasudahnya bergerak dan di bawah alih. Kalau di bawah itu bergerak lah, murah dulu. Jadi itulah bentuknya gambaran di pacalian Allah Ta'ala. Akhirnya adalah di pacalian Allah Ta'ala hati manusia lupa, kemudian berbangga dari dalam ini itu tidak kasar boy. Langsung sekali apa langsung malu barang kan malu dia. Itu namanya pembelajaran Jawa. Mangko ditegur Allah Ta'ala. Mangko awak para lu berbenah lawak di pelo diri awak. Mangkonya ujung-ujung baliannya kawa bagaimanapun itu dan terjadi menjadi pembelajaran. Panakia pisau sirawi, Nenalah batang tabuang selondang ambilkan diri. Satu titik jadi kalawit, sakapa jadikan guru, alam takambang jadikan guru. Itu kan ilmu itu sekolah kawan. Hati-hati dan hati-hati di bawah dan kamai ibu. Besok ada kami ibu tu kan hati. Makin ni kalau minang gua bayo pasal. Bergerak di bawah ya mana ada kasus. Ya itulah mungkin karena nanti ambil kebijakannya lalai lambe bertindak semacam lah tak jadi dulu baru kemudian bertindak. Nanti jadi salam mau kata katunya pak. Kalau tidak yang dia aja dia lah. Dia dua aja lah. Amin. Mangko kata Allah Ta'ala, kita lanjut ya leh. Kita lanjut. Unzur kaifa nusarriful ayati
Tsumma hum yasdifun. Perhatikanlah. Aku pembelajaran bahwa ada perintah dari Allah, perhatikanlah. Atau bagaimana Allah menyatakan ayatnya. Allah memperlihatkan peristiwa-peristiwa itu. Allah memberikan gambaran-gambaran kepada manusia yang lain untuk menjadi pembelajaran. Dijadikan peristiwa itu nampak, kemudian menjadi dalil, menjadi penunjuk, pemberi arah tentang gambaran perilaku-perilaku manusia diperlihatkan. Kemudian balik, summa hum yasdifun, mereka yang berpaling, semakin menjauh dari Allah. Mereka yang bisa mengambil iktibar dan pelajaran, mengambil secara positif. Jangan terjadi kawat karena cucu awak ke keluarga awak, ke generasi awak berikutnya. Hendaknya kau menjadi pembelajaran, jangan terulang. Sebagai pemimpin, sebagai pejabat, sebagai aparat, apa yang mesti dilakukan? Sebagai rakyat, apa pula tindakan yang perlu diperbuat? Karena memang apalagi dengan sistem, dengan negara demokrasi, ada pemimpin karena dipilih oleh rakyat. Rakyat memang berpikir rasional dan mau negara-negara sembako ya, negara-negara pikir boleh ya. Rumahnya di jalan, kalau orang tembaknya bagus. Semoga anda rugi gitu. Jadi makanya diperlihatkan Allah semua perilaku-perilaku kalau umat-umat terdahulu yang nampak kini supaya untuk generasi berikutnya jadi pembelajaran. Jangan terulang. Orang Minang Malaysia, jangan orang tua kailang tungkik 2 kali. Jangan pisang berbuah 2 kali. Ada pisang berbuah 2 kali. Jangan terulang. Maka artinya adalah diperlihatkan supaya bisa menjadi pembelajaran, supaya menjadi koreksi, menjadi iktibar. Karena di ayat 40 ayat 47-nya, 48 ini bertujuan ya. Diingatkan Allah Taala, "Qul ara'aitakum in atakum azabullah baghtatan aw jahratan." Katakanlah, bagaimana jika Allah mendatangkan kepadamu azabnya baghtatan aw jahratan. Baghtatan kau secara tiba-tiba. Terkadang secara tiba-tiba, tidak kebayang di dalam pikirannya itu. Secara tiba-tiba datanglah, katakanlah teguran seperti itu, datanglah semacam hukuman secara tiba-tiba, langsunglah PKS dan diperjuangkan dan diusahakan sama kau lah ditangani kerulapi. Kemudian anaknya memiliki diam-diam. Iko baghtatan au jahratan, secara jahar, secara nyata, dipermalukan secara umum, langsung ayat selebriti. Sombong sekali. Bagaimana ketika Tuhan memberikan azab baghtatan au jahratan, secara tiba-tiba tanpa diduga dan terbayang, ini kata kaku ini. Kan tak bayang, kan tak tahu awal. Tidak kata bayang, lama-lama duduk di kursi itu, lah pasangan-sanang, lah bahagia-bahagia, gaji tinggi, tunjangan banyak, apa semacamnya. Itu kok didatangkan maksudnya? Baghtatan au jahratan. Jahratan itu secara nyata di hadapan orang banyak. Basuluh matahari bagalangkah mata orang banyak. Tidak sekedar Indonesia, ada 1 dunia. Ribuan viral. Cuma kini mungkin medsos lagi sedang di take down. Anda marah orang secara langsung. Oh, beberapa hari sebelumnya ada kali baca kok. Mengko tahu awak tak apa itu kan dek karena ada media sosial bagi tahu. Hah?
Nah ditagangnya lah sulit dari lembaga penyiaran yang menyampaikan dan disiaran dan semacamnya. Jadi memang dicahlian Allah Ta'ala. Maka lanjutan dari ayatnya adalah hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Tidak akan dibinasakan kecuali kaum yang zalim. Ada jalan. Lah langsung dia dijawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senayan tanggal 1 September baca ini. Surah Al-An'am. Hal yuhlaku illal qaumuz zalimun. Kaum zalim tidak dibinasakan kecuali yang dibinasakan itu adalah mereka yang aniaya, yang zalim, tindakan mereka yang zalim, perkataan mereka yang menyakitkan, kebijakan mereka yang melukai. Itulah kemudian yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Karena itu memang sebab ulah mereka juga. Jadi anak tasu anak tak jadi dek karena perbuatannya dulu. Kita orang tangan jawa kampung tangan mencincang, bahu memikul. Tangan mencincang, bahu memikul. Siapa berbuat? Iya bertanggung jawab. Iya menerima hukuman. Ada hukuman sosial, ada hukuman politik, dan ada hukum secara hukum. Hukum regulasi undang-undang. Jadi pokoknya itu kui kasadonyo diberikan gambaran oleh Allah Ta'ala. Kalau di ayat Abed ulang itu betapa gambarannya pada saat mereka lupa, ketika semakin banyak diberikan pembelajaran ilmu peringatan, justru mereka semakin jauh dari Allah. Babuik maksiat, babuik dosa, semakin sombong. Di muka Allah semakin dipalapian dan rezekinya bertambah, ekonomi bertambah. Lalu kemudian akhirnya mereka terjatuh. Hukum alam disebut dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami memberikan istidraj kepada mereka sekira-kira mereka tidak sadar. Disangkui kolah nikmat bana, disangkui kolah kebonto bana. Nak bontung do kira bontuan, nak nikmat do kira laknat. Akan seperti apa nanti cerita sejarahnya. Inilah gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang memberikan jawaban atas kegelisahan sudah ada digambarkan di dalam Al-Quran. Tergantung melihat konteksnya seperti apa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang mempunyai jabatan untuk mengambil kebijakan supaya lebih bijaksana, dan nakal maknanya jadi kemudian mengabaikan yang lain. Kemudian sehatlah negeri, damai balik, jauhlah dari berbagai macam hiruk pikuk yang merusak investasi, yang membeda stabil hari dia tak sekolah, kemudian orang tak bakal haju, orang tak bakal haju, dan segala macam. Berdoa kepada Allah Ta'ala, mari rakyat awam masyarakat umat wasmujan beriman dan bertakwa kepada Allah diberikan kedamaian dan keberkahan. Fattabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma waffiq lana thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.